Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep kepemimpinan publik. Sebelumnya, kembali lagi bersama kami kelompok 3 dengan saya Maria Magdalena Sihotang dan teman-teman saya Christine Melani Boru Ambarita, Junita Cantika Manulang, Putri Koirini Saharahat, dan Yesaya Sroganda Rumapea. Selamat menyaksikan. Pengertian kepemimpinan dan pelayanan publik. 1. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. 2. Pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik secara umum. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian pelayanan publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sinambela, istilah pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kedua, menurut Ismail, pelayanan publik adalah sebuah pelayanan yang diberikan kepada publik oleh pemerintah, baik berupa barang atau jasa publik. Ruang lingkup pelayanan publik. Adapun ruang lingkup pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya, status kewarganegaraan, sertifikat, kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Contohnya, KTP, akta kelahiran, akta kematian, SIM, STNK, paspor, IMB, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Misalnya jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan jasa transportasi, dan sebagainya. Berikutnya, fungsi kepemimpinan operasional. Ada 10 faktor yang menentukan kualitas pelayanan, yaitu pertama, akses, yaitu kemudahan dan kenyamanan memperoleh pelayanan. Kedua, komunikasi, yaitu menjaga konsumen selalu memperoleh informasi dalam bahasa yang dimengerti dan mendengar konsumen. Ketiga, kompetensi, yakni memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap jasa yang diberikan. Keempat, rasa hormat, yaitu meliputi kesopanan, menghargai, pertimbangan dan ramah dari semua tingkatan staf. Kelima, kredibilitas, yaitu mencakup kepercayaan, reputasi, dan citra. Keenam, keandalan, memberikan pelayanan yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan, serta memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan. Ketujuh, daya tanggap, adalah memiliki kesediaan dan kesiapan untuk memberikan pelayanan ketika dibutuhkan. Kedelapan, keamanan, meliputi keamanan fisik, keuangan, dan kerahasiaan. Kesembilan, bukti fisik, mencakup aspek fisik pelayanan seperti perlengkapan, fasilitas, staf, dan penampilan. Kesepuluh, memahami konsumen, yaitu mengetahui kebutuhan personal konsumen dan mengenali pengulangan konsumen. Sedangkan menurut para suraman, Jaitam dan Berry adalah ServQual atau Service Quality, suatu pendekatan berdasarkan perbandingan 2 faktor utama, yaitu persepsi konsumen atas layanan nyata yang mereka terima dan layanan yang sesungguhnya diharapkan atau yang mereka diinginkan. Model ini memiliki 5 dimensi, yaitu 1. Tangibles, yaitu penampilan atau fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan alat-alat komunikasi. 2. Reliability, yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan yang telah dijanjikan secara akurat. 3.
responsiveness, kesediaan untuk membantu konsumen dan menyediakan pelayanan dengan cepat. Yang keempat, assurance, yaitu pengetahuan kesopan santunan para pegawai dan kemampuannya untuk menyampaikan kepercayaan dan kerahasiaan. Yang terakhir, empathy, yaitu kepedulian dan perhatian individu yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Kepemimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengapa pelayanan publik sangat penting dan menjadi barometer utama untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin di dalam menggerakkan dan mengarahkan semua potensi yang ada di dalam organisasi yang dipimpinnya? Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah yang secara langsung diwakili oleh gaya atau perilaku pemimpin publik yang wajib memberikan layanan publik dengan warganya. Buruknya, praktik penyelenggaraan pelayanan publik akan mempermudah warga dan masyarakat luas memberikan penilaian terhadap baik buruknya gaya atau perilaku pemimpinnya. Keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik secara prima dan berkualitas jelas akan berdampak pada peningkatan dukungan dan kepercayaan masyarakat di dalam mensukseskan program kerja yang menjadi tujuan utama kepemimpinannya melalui pelayanan publik. Yang kedua, pelayanan publik yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat menjadikan pemimpin harus terus-menerus memotivasi bawahan yang setiap waktu berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan bawahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat juga menjadi keberhasilan pemimpinnya. Demikian sebaliknya. Nah, yang ketiga, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di dalam berinteraksi dengan organisasi publik, menyebabkan pemimpin harus akuntabel, berintegritas tinggi, dan transparan. Mengingat dalam suasana reformasi, semuanya bisa cepat terlihat dan serba terbuka. Oleh karena itu, kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas tugas yang diembannya dengan integritas yang tinggi dan transparan. Studi kasus di Perpustakaan Umum Tentram. Gambaran umum BPAD Kota Tentram. BPAD Kota Tentram pertama kali dibentuk pada tahun 2003 dengan nomenklatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kantor. BPAD Kota Tentram sejak pertama kali dibentuk telah dipimpin oleh 3 orang kepala. Kepala yang pertama memimpin dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Kepala kedua memimpin dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Kepala yang ketiga yang menjadi objek penelitian tesis ini memimpin dari tahun 2009 hingga sekarang. Dalam masa kepemimpinan kepala perpustakaan terakhir, dalam 5 tahun terakhir, perpustakaan umum ini telah berkembang secara organisasi dan fisik. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, perpustakaan ini dipimpin oleh 1 orang kepala perpustakaan yang sama. Dalam hal ini, kepala perpustakaan sebagai pimpinan memiliki peran yang vital dalam perkembangan BPAD Kota Tentram ini. Desain gedung perpustakaan merupakan buah pikiran kepala perpustakaan. Ruang-ruang pelayanan di gedung perpustakaan ditata sedemikian rupa, dilengkapi fasilitas-fasilitas pelayanan pendukung yang memadai, serta ditambah dengan gaya pelayanan yang ramah, membuat siapa saja betah berlama-lama di perpustakaan serasa di rumah sendiri. Di atas gedung terdapat pondok baca terbuka, ruang audiovisual, minibar yang dilengkapi dengan free hotspot untuk internet gratis. Selain itu, Kepala BPAD Kota Tentram setelah berhasil membangun secara fisik perpustakaan yang dipimpinnya, juga merasa berkewajiban menularkan keberhasilan itu kepada perpustakaan lain di wilayahnya dengan mengoptimalkan fungsi pembinaan. Analisis
Kepemimpinan di BPAD Kota Tentram. Kepemimpinan di BPAD Kota Tentram dapat dilihat telah memiliki aspek personability karena dapat membawa BPAD Kota Tentram untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui aspek personability dapat terlihat dalam kepemimpinan Kepala Perpustakaan yang telah mengembangkan BPAD Kota Tentram sebagaimana layaknya perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini telah menyelenggarakan layanan dasar perpustakaan dengan tanpa memungut biaya dari pemustaka. Kepala Perpustakaan sebagai pemimpin juga telah menjadikan BPAD Kota Tentram sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonominya. Selain itu, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan bahan perpustakaan yang telah membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik. Dari pengembangan perpustakaan secara fisik dan organisasi yang telah dilakukan Kepala Perpustakaan menunjukkan kepemimpinannya telah memiliki aspek sociability dan intellectuality. Simpulan, kepemimpinan pada BPAD Kota Tentram juga telah membawa BPAD Kota Tentram berkembang secara fisik dan organisasi. Hal tersebut dilakukan oleh Kepala Perpustakaan tanpa memiliki latar belakang pendidikan formal pada bidang ilmu perpustakaan. Kepemimpinan pada BPAD Kota Tentram sangat berperan dalam pembentukan budaya organisasi, khususnya dalam menanamkan nilai disiplin kerja di lingkungan BPAD Kota Tentram. Dalam kepemimpinannya, Kepala BPAD Kota Tentram menerapkan cara kepemimpinan yang otokratis. Kepemimpinan otokratis ini dapat terlihat pada cara Kepala BPAD Kota Tentram mengambil keputusan di mana dalam prosesnya hampir tidak melibatkan bawahan. Kepemimpinan otokratis di Badan Perpustakaan Arsip Kota Tentram ini dapat bertahan dan diperkuat dengan sikap bawahan yang menerima dan pasrah, sehingga dapat menumbuhkan iklim kerja yang kondusif di dalam organisasi BPAD Kota Tentram. Nah, berdasarkan materi-materi yang telah kita paparkan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa di era pemerintahan daerah yang implementasinya telah lebih dari satu dasawarsa ini, ternyata pelayanan publik di mata masyarakat masih menjadi ukuran utama untuk melihat keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin organisasi publik. Itu semua karena pelayanan publik yang seharusnya wajib diberikan kepada warga masyarakat dengan biaya terjangkau, mudah dan tidak berbelit-belit serta transparan dan akuntabel berjumlah dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Masih banyak dijumpai pelayanan publik yang implementasinya ke masyarakat belum dirasakan kemanfaatannya oleh warga setempat. Di mata sebagian masyarakat, pelayanan publik masih dianggap sebagai barang mahal karena untuk mendapatkannya memerlukan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinannya dituntut untuk mampu menggerakkan dan mengarahkan semua potensi yang ada di organisasi publik yang dipimpinnya, memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas kepada masyarakat. Apabila masyarakat sudah merasakan manfaat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, maka akan berdampak pada peningkatan dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui program kerja yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.